Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di session video saya. Dan sebelum saya memperdengarkan kepada teman-teman kisah-kisah ataupun testimoni salawat, saya ingin berpromosi dulu kepada teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Selawatin Aja. Ini adalah buku jilid 1 dan ini adalah buku jilid kedua. Silakan teman-teman order ya bukunya, mumpung persediaannya masih ada. Ordernya kemana? Silahkan order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Silahkan teman-teman order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan kalau teman-teman beli buku ini, nanti saya akan memberikan diskon 1 tasbih digital yang biasa ya. Dan saya punya tasbih digital ya, kalau ini beli ya. Saya punya tasbih digital yang bisa dicas dengan listrik seperti ini. Ini ada warna hitam dan juga ada warna pink. Teman-teman tinggal pilih. Nah, ini ada kotaknya seperti ini kemasannya. Nanti dimasukkan ke dalam kotak ya, seperti ini. Nah, ini keistimewaannya bisa tahan lama, bertahun-tahun. Memang harganya lebih mahal daripada harga biasa, sekitar lebih kurang 100.000 lebih ya. Bukan 100.000 pas, tapi 100.000 lebih. Silahkan teman-teman order, mumpung persediaannya masih ada. Kalau di all shop saya lihat ada yang jual 200.000, 300.000, ada yang jual segitu. Dan alhamdulillah ini harganya sudah sangat murah, teman-teman, mumpung persediaan masih ada ya. Saya sendiri menggunakan tasbih seperti ini loh yang sekarang ya. Dan satu lagi produk unggulan saya yang memang sangat banyak peminatnya, adalah sangat tinggi permintaannya, adalah ini. Ini adalah sudah saya kemas seperti ini ya. Ini adalah air selawat ukuran 2 liter. 2 liter itu sama dengan 2 kg ya. Nah, air selawat ini sudah saya bacakan salawat Jibril lebih kurang 10.000 kali, salawat Bunjiyah, salawat Nariyah, salawat Ibrahimiyah, dan saya campur juga dengan bacaan Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat-surat Al-Quran yang lain. Dan alhamdulillah ini sudah beberapa tahun ya, sudah 1 tahun hingga 2 tahun, udah 2 tahun ya lebih kurang saya mempromosikan air selawat ini, dan sudah sangat banyak membantu teman-teman yang sakit, dan alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Ada beberapa orang yang sudah sembuh dari sakit stroke ya, sudah mengorder air selawat saya 10 liter lebih kurang ya. Kemudian ada yang sudah sembuh dari sakit pembengkakan empedu, ada yang sembuh dari sakit gigi, ada yang sembuh dari sakit sesak nafas, macam-macam. Insya Allah bisa mengobati segala jenis penyakit, baik itu penyakit medis maupun non medis. Silahkan teman-teman order ya. Tapi ada yang memang penyakit itu sembuh dengan 1 atau 2 liter, bahkan tapi ada juga yang memang dia harus mengkonsumsi beberapa liter, misalnya 10 liter atau 15 liter baru Allah kasih kesembuhan. Jadi tidak semua penyakit dosisnya selalu sama. Jadi teman-teman nanti boleh tanyakan berapa dosis. Dan itu pun sistem pembeliannya boleh mencicil. Misalnya kalau dosisnya 10 liter ya boleh nanti beli 2 liter dulu ya. Dan kalau ada yang berkomentar misalnya, kok air aja dijual ya, kalau teman-teman tidak mau order pun tidak apa-apa, silahkan Anda buat sendiri di rumah, tidak ada paksaan kan. Lalu dan saya hanya berniat untuk membantu saja ya, begitu ya. Kemudian kalau Anda mengkritik air saja dijual, pada intinya bukan menjual air, intinya adalah menjual obat. Dan yang anda beli itu bukan airnya, tetapi lebih kepada packagingnya. Karena saya packaging ini pakai mahal ya, kayak jerigennya juga beli ya, belum lagi bubble wrapnya, belum lagi saya juga menggaji karyawan untuk membantu saya membungkus ini. Jadi lebih kepada itunya, dan waktu yang tersedia untuk membungkus ini ya, waktu yang digunakan untuk mendoakan airnya, lebih kepada itu sebetulnya ya. Jadi kalau tidak mau order pun tidak masalah, tapi jangan teman-teman jangan memfitnah ya, gitu ya. Dan apalagi kalau ada yang berkomentar juga, kenapa kok air saja kok dijual ya, kenapa Anda tidak mengkritik juga perusahaan-perusahaan yang menjual air minum seperti merek-merek yang lain. Ada banyak merek air minum yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Itu Anda biasa beli sendiri di mana-mana, tidak pernah Anda kritik gitu. Dan ini pun tidak ada paksaan, kalau tidak mau pun tidak masalah. Tapi alhamdulillah sepanjang saya menjajakan ini, banyak sekali orang-orang sudah terbantu, dikasih Allah kesembuhan setelah mengkonsumsi air selawat dari saya. Dan
Ini sudah dipasarkan, sudah ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Brunei, kemana saya sudah pernah saya kirimkan ke air salawat ini. Teman-teman silahkan order lewat nomor WA ke 0812 771 62924. Oke, saya tunggu ordernya. Kita dengarkan dulu testimoni salawat berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz. Iya, dengan Mbak Nur ya? Iya, manggilnya Rasya aja, Pak Ustadz. Oke, dengan Mbak Rasya. No. Kemarin kan chat saya di WA, katanya ada kisah keajaiban selawat yang selama ini belum pernah diceritakan. Boleh dong diceritain? Jadi tuh aku kan tahu salawat ini awalnya tuh pas 2018 akhir lah, setelah gempa di Palu itu, Ustadz. Nah itu tuh gempa Palu itu bikin kayak, dan kebetulan ada manajer saya meninggal saat itu, yang tadinya sehat terus meninggal itu, jadi kayak wah, Allah tuh bisa ngambil kita tuh kapan aja. Nah beruntun lah gempa, dari situ kayak kok pingin nyari tahu gitu kan. Nah scroll YouTube, dapatlah YouTube-nya Ustadz nih. Situ tadinya belum ngamalin tuh, pas di Desember 2018 aku belum ngamalin. Baru ngedengerin dulu sih, ngedengerin Ustadz punya ini aja, punya YouTube gitu. Nah di Januari 2019 aku baru ngamalin tuh. Awalnya tuh cuman ya buat mau kursus pajak waktu itu kan, nyoba kira-kira kalau ini bisa nggak, karena kan kursus pajak tuh lumayan mahal juga. Waktu itu harus bayar 3.750.000, sedangkan kebutuhanku juga lumayan kan. Aku ngamalin waktu awal-awal tuh baru 100 setiap sholat gitu. Salawat Jibril ya? Nah iya, jadi salawat Jibril ya, enggak, yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu 100 setiap sholat. Terus tiba-tiba ada info untuk kursus pajak tuh, tapi bayarnya cicil, jadi sebayar 3 kali bayar. Nah, alhamdulillah tuh aku mulai merasa wah kayaknya bener nih gitu, kayak di YouTube itu gitu kan. Di Maret ke April aku mulai apply lah, karena waktu itu suamiku pindah ke Manado, terus karena takut lah tinggal di Makassar kan, waktu itu masih sering-sering gempa, jadi pingin pulang ke Ambon. Di Maret itu aku mulai challenge diriku sebenarnya. Jadi kan nambah tuh, aku dengerin YouTube-nya poster lumayan banyak tuh, yang ngamalin yang 2.000 per sholat. Jadi setiap sholat tuh duduk baca 2.000 gitu kan ya, jadi sehari itu bisa 10.000 gitu. Nah aku mulai challenge diriku, tapi karena kan kebetulan aku juga kerja, jadi kalau siang tuh kan di Johor nggak bisa tuh, jadi aku bangunlah sholat malam tuh, sholat tahajud kan. Jadi setengah 4 pagi lah, jam 3 atau jam setengah 4 tuh paling lambat aku udah bangun. Aku mulai salawat dari situ sampai subuh. Jadi bacanya ya sekitar 4.000 sampai 5.000. Nanti sisanya pada saat sholat di Zuhur, Asar kayak gitu, Ustadz. Dan itu niatnya aku pingin dapat kerjaan di Ambon sebelum Lebaran lah, aku sudah ada di Ambon gitu. Aku mintanya gitu 2019. Jadi pas itu aku mulai tanggal 30 Maret. Pas di tanggal 30 April aku kepanggil kerja. Jadi aku tanggal 30 April tuh aku dipanggil kerja. Jadi pas tanggal sebelum aku haid lah. Jadi kan aku mulai tanggal 30 Maret setelah aku masa haid. Jadi pas tanggal 30 April aku kepanggil kerja di situ kan. Dan memang seminggu sebelum Lebaran aku udah di Ambon. Nah ajaibnya pada saat itu pas aku baru masuk, itu kan aku baru masuk kerja 2 minggu.
Tiba-tiba yang bos tempat aku kerja ini minta diaudit kan perusahaannya. Nah aku coba audit, ternyata aku ada mereka salah, jadi staff dia itu ada salah pembayaran gitu. Nah uangnya itu lumayan, yang maksudnya salahnya itu sekitar 20 juta. Terus akhirnya si bos ini manggil aku tiba-tiba karena dia ngeliat handphoneku udah retak-retak kan, udah jelek gitu kan. Terus dia bilang gini, ini 10 jutanya buat kamu aja, perbaiki handphone kamu, beli handphone yang bagus lah, beli iPhone kata dia gitu. Jadi tuh aku masih kayak, wah ini bener-bener ajaib nih, sekarang 10.000 sehari kan ya. Udah tuh aku dikasih 10 juta. Nah setelah dari situ 2 minggu kemudian gajian tuh, aku pikir kan aku kan baru masuk kurang dari sebulan, jadi aku nggak dapet gaji full. Totalnya aku dikasih gaji full gitu. Terus 4 bulan dari aku kerja, aku udah naik gaji gitu. Nah 2020 kan COVID tuh, hotel baru tutup. Jadi kebetulan aku juga resign dari tempat yang bosku itu, aku pindah lah di hotel yang lain. Pas aku baru masuk COVID gitu. Nah pada saat COVID itu kan kayak susah duit kan Ustadz. Suamiku juga gajinya setengah gitu, aku malah hotelnya tutup gitu, nggak ada pekerjaan sama sekali gitu. Nah tiba-tiba kayak kepikiran kenapa nggak ambil S2 aja gitu, tapi nggak ada uangnya kan. Terus dapat info beasiswa. Bisa bayarnya bayar uang masuk dulu, nanti baru setiap semester baru bayar. Waktu harus bayar dapat beasiswa itu aku dapetnya 40 juta, jadi per semester tuh sekitar 7.500.000, tapi awal masuk harus bayar 12.500.000. Itu dibayar cash semua di depan? Uang 40 juta? Kenapa? Uang 40 juta itu dibayar cash langsung di muka begitu? Enggak, nanti setiap semester. Cuman aku harus bayar 12.500.000 di deposit awal. Jadi pas keterima kan. Nah kan tadinya iseng kan. Terus pada saat udah keterima, aku bilang aku salawat dulu, tapi aku bilang sama mamaku, nggak bilang sama suamiku kalau aku ikut tes. Tapi aku tetap salawat nih, aku yakin kalau aku dapet uang nanti, intinya kayak gitu. Tetap yakin dengan salawat itu aku dapet uang gitu, entah bagaimana caranya gitu kan. Nah terus aku udah nelpon setelah hasilnya keluar, aku harus bayar 12.500.000. Aku harus bayar 12.500.000. Aku bingung lah tuh September 2020, aku inget banget. Akhirnya tiba-tiba aku ngasih tau mamaku kan, Mbak, aku ya. keterima nih S2. Mbak sebentar, di tempat saya hujan lebat, saya tutup pintu dulu ya biar suaranya kedengaran ya. Oh boleh. Iya. Oke. Cuma yang awal-awal aja nggak Oke, boleh dilanjutkan Mbak. Nah, terus September 2020 itu kan harus bayar tuh 12.500.000. Tapi kan nggak punya uang nih, akhirnya aku beranikan diri lah ngomong sama mamaku gitu. Mamaku bilang, ini mama udah dapat uang arisan 9.500.000. Mamaku gitu. Tapi aku bilang sama mamaku, ya udah kasih aku aja 5 juta gitu. Kan maksudnya kalau 4.500.000 kesian, 9.500.000 kesian mamaku punya uang gitu kan, dia kan nabung gitu. Aku bilang 5 juta aja aku pinjam gitu. Kalau dikasih masih kurang 7.500.000 kan. Nah aku salawat terus tuh, salawat aja. Cuman karena sambil ngomong anak, memang aku nggak sampai 10.000 lagi, nggak kayak waktu aku di Makassar. Nah setelah 2 minggu ya aku salawatan terus kayak gitu. Tiba-tiba aku nelpon lah ke dosenku nih. Aku bilang sama dosenku, Pak kayaknya aku cuma bisa bayar 5 juta ini, aku nggak bisa yang lain gitu, maksudnya apa aku mundur aja gitu kan. Terus kata dosenku bilang, ya nggak apa-apa, bayar 5 juta aja, nanti bikin surat.
surat permohonan untuk pembayarannya nanti di bulan April 2021. Ya dengan harapan mungkin aku dapat duit gitu kan ya di April 2021. Udah tuh hanya aku bikin lah tuh surat permohonan, tertaunya di approve sama rektor. Hanya aku kuliah lah itu, aku kuliah, jalan lah kuliah, terus hotel tempatku kerja tuh udah buka. Cuman ternyata pas kita sampai Desember 2020, Januari 2021 tutup karena harus renovasi total. Di situ bingung lagi nih, ya Allah ini kalau tutup gimana bayar uang kuliah gitu kan ya. Bingung juga cara bayar uang kuliahnya nih. Terus aku juga kayak cicilan-cicilan yang lain kan, kayak Traveloka kayak gitu-gitu kan ya, kartu kredit. So aku pikir aduh gimana nih ya kalau misalnya tutup. Di situ kayak pukulan sih ke aku, terus nambah mama tuh kayak, oh kamu kenapa, maksudnya nggak ada bagus lah kayak gitu lah. Kan kebetulan aku tulang punggung keluarga juga ya Ustadz, aku anak pertama gitu kan, adik-adik waktu itu adikku masih kuliah sama masih ada yang sekolah gitu kan. Terus aku kayak mikir gimana ya ini. Jadi aku ingat banget itu Februari tanggal 26 tahun 2021 aku tuh kayak karena nangis kan mamaku kayak berisik gitu kan di luar kamar. Aku nangis gitu di kamar. Terus aku berdiri mau sholat maghrib, aku bilang sama kayak niat gitu, ya Allah aku minta uang 100 juta ya Allah, nanti aku sholawat 10.000 satu hari, aku baca Al-Quran satu hari 1 juz gitu kan, aku bangun sholat tahajud begitu. Itu tuh aku lakuin jadinya pas tanggal 26 malam tuh sampai seterusnya aku lakuin. Qadarullah Ustadz, di 5 hari setelah aku ngerjain itu, jadi aku 5 hari itu aku udah dapat 7 juz, jadi setiap hari kan 10.000 tetap dilakuin tuh. Tapi di 5 hari setelah itu aku dapat ngajinya udah 7 juz. Tiba-tiba aku dipanggil kerja Ustadz. Jadi aku tuh dibilangnya gitu, bosku, jadi kan aku iseng tuh tulis di LinkedIn open to work begitu. Terus tiba-tiba mantan bosku ini yang dulu di Makassar, kan di Jakarta kan kantor pusat. Tiba WhatsApp, what happened Resya, kata gitu. Terus aku bilang, iya nih aku butuh uang, mau kerja, aku bilang gitu. Terus dia bilang, kamu mau nggak keluar kota? Ya insya Allah mau Pak, karena aku harus bayar uang kuliahku gitu kan, harus menghidupin keluargaku juga gitu. Terus kata bosku itu bilang oke, begitu aja, cuman bilang oke nih. Terus pas dia bilang oke hari itu, aku tetap ngejalanin. Besoknya tiba-tiba HR-nya telepon aku, WhatsApp aku, Bu minta CV ya, nanti besok mau interview, kata dia gitu, mau interview besok. Pas aku interview besoknya, setelah interview besoknya lagi langsung keluarlah LOI itu. Masya Allahnya banget Ustadz, kan aku minta 100 juta kan sama Allah. Iya, terus? Tiba-tiba di LOI itu aku gajinya itu, pokoknya kalau aku kalkulasi di setahun tuh bisa di atas 100 juta. Aku dijumlahkan selama setahun ya? Kalau dijumlahkan selama iya, setahun? Iya, kalau dijumlahkan setahun. Jadi di LOI itu kalau aku jumlahin setahun itu 10 bulan aja tuh aku udah lebih dari 100 juta gitu. Itu tuh aku Masya Allah banget, kayak gila, Allah luar biasa gitu kan, kayak gila bener, ini bukan main-main, tapi aku tetap jalanin tetap kan. Aku pengen lihat lagi keajaibannya. Nah ketika mau berangkat ke ke Jakarta, kan dapetnya di Jakarta tuh Ustaz, jadi aku kasih tahu suamiku, kata suamiku ya udah terserah semua kamu atur aja, kata dia gitu. Karena kan posisi kita sama-sama, suamiku juga lagi kuliahin adiknya, aku juga ada adikku yang kuliah, jadi kayak ya kita bukan dari keluarga yang extraordinary gitu kan ya. Udah akhirnya memutuskan ya udah aku ke Jakarta, anak-anak tinggal di Ambon, suamiku di Manado gitu.
Nah, permasalahannya ketika mau ke Jakarta ini, aku tuh nggak punya uang gitu. Sedangkan dari perusahaan tuh sudah minta tanggal 20 Maret tuh harus berangkat. Jadi aku mikir dapat duit dari mana, sedangkan suamiku belum gajian. Aku kan mengharapkan dari suamiku kan, suamiku belum gajian nih. Udah aku nego lah sama perusahaannya, kalau bisa aku di tanggal suamiku gajian gitu baru aku berangkat. Dan mereka bilang oke lah kayak gitu. Harus nyari kos-kosan gitu kan. Karena kalau tinggal sama saudara kan jauh. Saudaraku ada di Jakarta Timur, Jakarta Utara, sedangkan kantornya di Jakarta Selatan. Akhirnya aku nyari-nyari kos-kosan gitu lewat Mami Kos waktu itu. Aku nyari-nyari di aplikasi, dapatlah kos-kosan itu. Tapi sebelum aku deal sama itu orang, malamnya nih aku kencengin lagi doaku gitu kan. Ya Allah, minta dilembutkan hatinya, karena aku baca persyaratannya di situ harus bayar langsung 2 bulan Ustadz. Nah 1 bulan itu kan 1.600.000, dan aku punya uang kan. Jadi kan kalau bayar 2 bulan langsung 3.200.000 dong. Terus aku pikir-pikir suamiku paling ngasih aku 3 juta palingan. Nah 3 juta tuh aku harus bayar uang sekolah anak, mamaku punya makan sebulan gitu kan. Maksudnya keluarga punya makan sebulan sama anakku gitu. Aku harus pandai-pandai lah dengan uang 3 juta itu. Dan nah aku malam itu aku berdoa banget. Jadi aku ngaji sholawat tahajud tuh aku. Malam tuh dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Tolong dijelaskan. Aku dari jam 3. Dari jam 3 biasanya sampai jam 3 sampai subuh jam 5, lanjut lagi sampai jam 6 kayak gitu. Nah, habis subuh langsung lanjut lagi ya? Lanjut sampai jam 6, karena kan jam 6 tuh anakku harus pergi sekolah kan, jadi aku harus prepare buat mereka pergi sekolah. Nah nanti tapi aku kan pakai tasbih digital kan Ustadz, jadi setiap waktu itu sebenarnya bisa tetap aku lakuin ya. Kayak di grup yang di Telegram kan diajarinnya pakai tasbih digital kan, dan alhamdulillah sampai sekarang sih aku nggak lepas itu. Nah udah terus malamnya itu kan minta sama Allah terus kan, berdoa sama Allah, aku tuh nggak punya uang gitu, gimana caranya nih ya Allah, lembutkan hati orang inilah. Besokannya aku telepon orangnya, aku bilang sama ibu kosnya, Bu, saya cuman punya uang 1.200.000 dulu nih, tapi saya bisa ngasih ibu pada saat saya masuk di hari pertama, dan nanti setelah 14 hari itu baru saya bayar lagi gitu kan. Padahal saya juga nggak tahu 14 hari berikut andai kan saya masuk, saya dapat duit dari mana gitu kan. Terus si ibunya bilang gini, iya nggak apa-apa Mbak, kata dia gitu. Nggak apa-apa, nggak usah dideposit aja, kata dia ibunya gitu kan. Bener Bu, kata dia. Iya, saya jadi ya Bu tanggal sekian, kata dia. Iya nggak apa-apa, kita